inti dari Kampung Santan itu dari awal, dari nol itu bagaimana sih Pak sampai sekarang gitu? Menurut warga itu sendiri dapat dikembangkan di bantaran sungai itu? Apa potensi terbesar dari bantaran sungai itu? Ya, harapan kita mudah-mudahan nanti Selamat datang di Astabrata Podcast. Saya Fira Absari selaku salah satu host yang akan menemani teman-teman kali ini. Saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh Bu Hestin selaku wakil dekan FST dan dua tokoh dari Desa Wisata Gosari. Boleh perkenalan dulu Ibu, Bapak? Selamat siang Bapak-Bapak, Pak Ya. Nurwait dan Pak Toha. Perkenalkan, saya Ibu Hestin Mulyandari sebagai Wakil Dekan Fakultas Sains dan Teknologi di sini ya. Saya menanggapi kedatangan Bapak-Bapak sekalian di sini dalam rangka podcastnya PPK Ormawa. Selamat datang Bapak-Bapak. Saya kembalikan kepada Mbak Fira. Baik, terima kasih kepada Pak Toha dan Pak Sama-sama. Wahid sudah menyempatkan waktunya untuk datang jauh-jauh kemari dan Bu Hestin sudah menyempatkan waktunya untuk ikut dalam podcast kali ini. Nah, desa wisata di Kabupaten Bantul itu kan ada banyak ya, Bu. Salah satunya Desa Wisata Gosari. Nah, kebetulan nih tim PPK Ormawa kan ada di Desa Wisata Gosari, tepatnya di Kampung Santan di bantaran Sungai Bedok. Nah, kalau untuk sejarah awal dari inti dari Kampung Santan itu dari awal, dari nol itu bagaimana sih Pak sampai sekarang gitu, sampai sejauh sekarang? ya itu kan inisiatif dari semua warga di Kampung Santan. Memang keinginan sekali untuk mewujudkan kampung wisata. Dan berawal di situ di Kampung Santan ada sentral kerajinan batok. Itu sebagai andalan kita untuk menuju ke desa wisata. Alhamdulillah mendapatkan respon dari berbagai instansi terkait kan di situ. Alhamdulillah, terus setelah itu juga kita dikembangkan dengan adanya kuliner ingkung. Sejauh mana ya Pak, kuliner ingkung itu menjadi trademark di tempat Bapak atau di Desa Santan itu? Awalnya itu kan yang pertama itu kan dari ingkung warung desa, terus bisa berkembang dan juga akhirnya merambah ke dusun dan dusun Santan bisa berkembang juga, ada Cikalang, ada Mbah Demang, ada warung desa, ada Mbah Cempluk juga itu Mbak. Sekarang udah banyak sekali ingkung-ingkung di Kampung Santan itu Mbak. Oh iya. Berarti para Ada Pandan Sari aja kan gitu. Atau yang sekedar lewat itu bisa menikmati dari warung-warung yang ada di Desa Santan. Jadi banyak begitu ya Pak? Iya. Tinggal sudah milih aja. Yang mana? Untuk PPK Ormawa ini kan fokusnya di bantaran Sungai Bedok. Nah, kalau dari bapak-bapak sendiri sebagai perwakilan warga, apa sih yang menurut warga itu sendiri dapat dikembangkan di bantaran sungai itu? Apa potensi terbesar dari bantaran sungai itu? Itu kalau dari warga sendiri. Itu banyak sekali potensi di situ karena didukung alam yang begitu asri. Nah itu kan ini kita mudah-mudahan bisa terwujud nanti sebagai wisata di situ, baik itu dari outbound-nya atau camping ground-nya dan juga wisata kulinernya mungkin di situ bisa
dikembangkan di situ, Mbak, karena sangat potensi di situ. Berarti gini ya Pak, misalnya dalam satu outbound, misalnya anak SD, anak TK, mereka ada permainan outbound di situ sama gurunya, itu apakah ada instruktur kemudian setelah acara selesai bisa menikmati ingkung yang disajikan oleh warga sekitar gitu, yang dalam arti beberapa warga kemudian memasakkan barang di situ untuk kegiatan anak-anak atau bagaimana supaya itu bisa mendapatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Kalau itu harapannya. Ya. Jadi ini baru rintisan. Jadi yang jelas intinya kan di Santan Gosar itu ada kerajinan batok untuk sebagai life skill juga, dan juga ada kuliner. Nah, kuliner itu masih kita tambah lagi untuk ditambah wisata alam. Jadi nanti bisa satu paket. Jadi paketnya bisa macam-macam ya Pak. Bisa untuk outbound atau sekedar wisata keluarga di situ. Dan itu sempat juga adanya outbound dari SD Gesian. Oh Iya, itu pernah. Dan kita instrukturnya sudah ada itu. Instrukturnya ya dari Karang Taruna. Dan kita sempat di situ anak-anak kita suruh main di sungai, terus saya suruh lepas ikan. Melepas ikan. Itu. Sudah ada acara dari SD yang datang gitu Pak. Berarti sudah ada pengurusnya sebelumnya untuk di sudah ada gitu. Berarti kalau ada pengurusnya, warga desa itu sering beraktivitas di bantaran sungai itu Pak, untuk aktivitas biasa seperti upacara 17-an atau misal malam tirakatan, terus ada pagi-pagi senam ibu-ibu atau acara lomba-lomba main anak-anak biasa di sore hari, itu berarti sering ya Pak di bantaran sungai itu? Itu sudah sering dilakukan. Jadi kemarin ada PPK Ulama itu kami senang sekali karena semua itu sudah pernah dilakukan, tapi sempat macet. Jadi untuk menumbuhkan kembali. Kadang ibu-ibu masih nanya, kapan dibuka lagi? Kita masih kapan nyapu jangan dulu Bu, ini belum ada. Iya, karena itu soalnya nggak lepas. Nggak lepas peran dari ibu-ibu, pemudanya, warga semuanya. Sore itu udah ramai banget kayak makanan tradisional. Mungkin ulang tahun desa begitu kan bisa ada acara event untuk secara bersama-sama begitu ya Pak. Iya. Di situ ya seperti minggu 17-an ya mungkin. Khususnya tiap 17-an itu kita upacara tentu di pinggir kali gitu. Tiap minggu senam, kita tunggu ibu senam. Itu dulu gitu. Terus nanti habis senam kita makan bubur sama-sama. Sudah jadi tradisi berarti ya Pak di desa kayak gitu, asik banget. Kemarin ya sempat pada kecil kan ada jembatan. Iya. Terus ada kuliner. Terus mapnya itu udah di situ. Jadi kan pernah ada tradisi sepeda pagi. Itu loh. Itu kan komunitas itu sampai situ buntu. Kalau misalnya buntu berarti malah bisa untuk dikembangkan kuliner tambahan. Pasti kan buntu nah sekalian warungnya dilengkapi apa untuk sesuai dengan kebutuhan para gowes itu kan. Iya. Seperti itu. Tadi sempat menyinggung dulu sempat ramai, lalu berhenti. Nah, itu karena apa Pak? Kok bisa sempat vakum itu karena ada kejadian apa kok di bantaran itu berhenti seperti sebelum-sebelumnya? Pertama ya karena alam. Kemarin kan ya ada pandemi itu loh Pak. Nah, terus yang kedua karena kemarin ada akses jalan jembatan walaupun sekedar sesek dari bambu. Itu juga sebagai penghambat katakanlah sempat macet, sempat vakum, itu kan itu sebabnya penyebabnya. Kalau jembatannya putus itu kemudian akses dari warga satu ke warga lainnya lewat mana ya Pak? Wah, mutar jauh itu. 5 kiloan ya mutarnya. Sangat melemahkan aktivitas kalau itu tidak ada akses di antara dua. Maka harapan dari warga itu kalau bisa seperti yang dibilang Pak Wahid tadi kan, itu kan ibu-ibu itu sangat mengedaki sekali apabila pinggir kali itu dihidupkan kembali karena kemarin sempat eksis dan
pengunjung itu tiap sore Masya Allah banyak sekali Bu. Bahkan dari luar daerah, dari Sleman juga ada, dari Kulon Progo juga sering jajan di situ. Selain tadi ada ingkung, jajan apa yang terkenal di situ sebagai terimanya supaya bisa masyarakat itu kalau misalnya ada gowes atau yang sekedar lewat atau keluarga atau dari mana saja bisa ke situ. Kalau di pinggir kali itu pecel lele ada, rica-rica juga ada, terus sama bakso juga ada, nasi goreng, nasi itu juga ada, bubur juga ada, koboinan itu juga ada. Terus itu yang minuman anak-anak itu juga ada. Itu sudah bisa mengembangkan komplit. Iya, tapi jajanan dari itu. Segala selera. Kalau dulu rame banget nih Pak, banyak orang-orang datang ke situ. Tapi apa pernah mengundang seseorang seperti artis untuk mengadakan acara di situ, atau Kampung Santan sendiri mengadakan acara di Bantaran yang acara besar gitu? Apa pernah Pak? Pernah. Waktu kita launching atau grand opening saat itu kan, kita ini dari inisiatif Karang Taruna. Itu kan mengadakan festival Bambulik. Nah, disitulah terus kita rangkaiannya kita ngundang Darboy. Jadi sepanjang kali itu dikasih lampu-lampu hias, istilahnya Bambulik tadi. Bambulik dari bambu semuanya, hiasannya itu. Bambu apa Pak? Yang kecil sendalnya atau bambu yang besar? Yang kecil-kecil, yang juga yang besar. Pokoknya kita rangkai-rangkai gitu, nanti dikasih lampu-lampu, bahkan yang di dapuran katakanlah kalau orang Jawa kan bambu itu tempat tumbuhnya bambu itu kan dapuran kan. Itu di bawahnya itu kan dibersihin terus kasih disinarin lampu. Itu bagus sekali. Malam-malam buat main di situ rame di situ. Jadi Semoga bisa berkembang terus dan Amin. ada lagi acara yang mewah, semoga itu ada lagi. Itu harapan kita. Ya, nanti biar tim PPK juga datang main ke situ lagi. Syukur membahas itu lagi. Ikuti ya. Berarti udah terkenal banget ya Pak ini Kampung Santan sampai ke luar-luar daerah gitu sudah pada tahu ya Pak. Ya. Kalau tamu-tamu gitu biasanya sampai provinsi apa Pak? Atau mungkin sampai pulau lain? Bahkan dari luar negeri. Bahkan dari luar negeri. Di kampung Santan sendiri udah dari luar negeri. Tapi kalau yang di pinggir kali ya sekedar itu dibawa kita, wah ini bagus ini harus dikembangkan, mah banyak yang gitu. Besok kalau sudah selesai harapannya bisa sampai sana ya untuk tamu-tamu internasional sendiri. PPK Ormawa ini sudah terhitung sekitar 2 bulan, hampir 3 bulan turun ke desa. Nah, kalau sudah selesai nanti kegiatan PPK ini sudah selesai, apa yang menjadi harapan terbesar dari bapak-bapak atau warga-warga lain untuk Kampung Santan itu sendiri setelah selesai dibangun dari bantaran Sungai Bedok tadi? Ya, harapan kita mudah-mudahan nanti wisata di pinggir kali itu dengan berbagai pengembangannya itu nanti harapan kita bisa hidup tumbuh kembali jualnya itu terus area camping ground kita bersihkan, terus kita berbagai cara dari warga itu berniat untuk membangun jembatan lagi walaupun swadaya dan seadanya sebagai embrio mungkin nanti dilirik dinas atau pemerintah. Bisa itu Bu, kalau camping ground-nya udah jadi nanti penyambutan maba di sana gitu. Ganti juga. Iya. Dukungan yang lainnya mungkin bisa ini ya Pak, karena tadi kan disampaikan bahwa ada wisatawan dari luar negeri, berarti masih dimungkinkan warga itu untuk bisa berbahasa Inggris, jadi komunikasi lebih mudah, gampang, sehingga menarik wisatawan dari luar negeri kan lebih banyak begitu ya Pak. Karena yang namanya wisatawan tadi dari luar negeri kan mereka sudah pernah ke situ, menikmati apa saja enak, makanan, view, penduduknya juga ramah-ramah kan akan disampaikan ke negaranya, nah sehingga menarik banyak gitu. Ya kemarin kan dari Karang Taruna sempat ini ya, pemindahan masa
istilah apa itu tour guide apa ya? Iya. Nah, Oh ya, iya, tour guide ya. Pemandu wisata itu sering dilatih juga dari dilatih itu untuk kan udah bahasa-bahasa masuk Iya. dari dinas-dinas itu juga. dan selalu didampingi dari dinas. Dinas pariwisata ya. Tentunya yang terkait di situ ya. Iya, betul. Kemungkinan yang lain tadi Bapak kan ada ini ya Pak sebagai pengrajin batok dan itu juga menular ke warganya. Nah itu mungkin bisa dikembangkan lagi tadi ada turis, berarti mungkin kemungkinan buyer datang ke situ kan lebih banyak gitu kan menghidupkan lagi gitu ya Pak ya. Iya betul. Dan ini memang kita sudah ekspor kelasnya itu. Terutama yang dari ini kan ada Cumplung Aji, Iya. ada Ndebato, ada apa tuh Mulyosari, apa tuh tempatnya Mas Ari. Pokoknya sudah banyak sentra-sentra itu. Saya nggak hafal nama-namanya. Kita 15 pengrajin. Itu. Saking banyaknya gitu ya Pak, udah terkenal kemana-mana juga. Dan sempat lomba itu apa Darwis itu juga kita meraih. Baik tingkat daerah, tingkat provinsi, kita sudah biasa juara. Baik dari pengelolaan ataupun dari administrasi juga kemarin kita meraih juara. Baik, kalau Bu Hestin sendiri nih ada harapan tertentu nggak bagi tim PPK Ormawa dan Desa Wisata Kampung Santan ini sendiri, kayak apa yang Bu Hestin harapkan, kerjasama seperti apa yang pengen Bu Hestin wujudkan melalui kami gitu? Oh iya, harapan dari saya dan dari fakultas juga ya, dari Fakultas Sains dan Teknologi, harapannya bahwa mahasiswa yang bergerak di tim PPK Ormawa ini membantu apa saja yang terkait dengan pengembangan di Desa Santan, Pak. Baik itu masalah wisata, kemudian dibuat lebih berkembang, lebih baik, aspek kuliner, gitu ya, aspek kuliner, kemudian budaya, itu semuanya berkembang. Jadi apapun yang merupakan potensi dari Desa Santan, teman-teman bisa usahakan dikembangkan. Supaya misalnya nanti kalau pas sehabis tim Ormawanya sudah selesai November ya Mbak ya, itu desanya tetap hidup dan lebih bergerak lagi gitu. Insya Allah. Amin. Dan itu kan memang harapan kita bersama. Itu bersambut kita juga dari warga, dari pemuda itu PKK butuh dampingan juga. Nanti untuk syukur nanti coba bukan cuma untuk angkatan yang ini, syukur nanti bisa berlanjut untuk angkatan berikutnya juga. Ya, boleh itu tadi bisa jadi kerjasama kampus dan desa juga kalau ada acara gitu bisa Tidak juga. putus. Iya. Dan nanti kan saat ini kan baru yang sebelah utara atau Mbak? Iya. Nanti harapan kita bertahap sampai selatan, merambah sampai ke ujung yang sempat kami kemarin dirintis untuk panggung terbukanya, tapi sekarang udah rusak Bu. Karena banyak cuma dari kayu itu kan, akan kena panas, kena hujan, mana kan lampu juga, itu sekarang udah rusak itu semuanya. Dari perencanaan warga baru 30% itu yang sekarang dikerjakan. mulai. Ya, semoga kedepannya bakal ada tim PPK lagi atau tim dari UTY lagi yang bakal melanjutkan pembangunan di Sungai Betung. Itu harapan kita. Bisa kolaborasi ya, kerjasama saling melengkapi. Baik, terima kasih Pak Toha dan Pak Wahid sudah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari Astabrata Podcast kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan Bu Hestin sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya Bu Hestin dan tim PPK mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan waktu. Iya.